Barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka orang itu tidak usah saja dekat tempat sholat kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan begitu kecaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita yang sudah mampu menyembelih kurban, tapi dengan sejuta alasan tidak ikut berkurban. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha Masjid Baitul Maqdis, Villa Bogor Indah 5, Kabupaten Bogor. Seiring dengan merekahnya fajar di ufuk timur, berkicaunya burung menendangkan lagu, dan bersinarnya mentari pagi membawa ceria, jutaan kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi lapangan, masjid ataupun tempat lainnya untuk menunaikan sholat Aid, dan suaranya bergemuruh melantunkan suara takbir dan tahlil, suara tahmid dan tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang dilantunkan itu bukanlah kata-kata mutiara, bukan lipstik penghias bibir, tapi adalah kalimat-kalimat tauhid yang memang bersumber dari lubuk hati yang paling dalam, bukti mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setidaknya ada dua hal
peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diwarisi oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menunaikan ibadah haji ke Baitullah sesuai dengan surat undangan yang telah disebar melalui orang dekatnya, melalui Khalilullah, orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat undangan resmi itu diabadikan dalam Al-Hajj surah 22 ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, undanglah mereka, serulah mereka, ajaklah mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, mereka akan datang dengan mengendarai onta-onta yang kurus, mereka akan datang dari penjuru yang sangat jauh. Ternyata jauh sebelum kita lahir, surat undangan ini telah disebar oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan kemudian secara estafet dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan bagi kita pada hari ini yang masih mengatakan, kenapa belum menunaikan ibadah haji? Saya belum dipanggil, belum ada panggilan, belum dapat hidayah. Panggilan apa lagi yang kita tunggu? Apakah panggilan malaikat maut? Kepada kita yang belum menunaikan ibadah haji, padahal sudah ada kemampuan untuk itu. Saudara-saudara, Allah juga tidak mewajibkan kepada kita yang belum mampu. Allah hanya wajibkan kepada yang sudah mampu. Ali Imran surah yang ketiga ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah terhadap siapa yang sudah mampu ke sana, mampu membeli ONH, mampu ada biaya yang ditinggalkan, dan mampu sudah memenuhi antrian yang cukup panjang di negeri kita. Tentu dalam rangka menunaikan ibadah haji, kita tidak harus melanggar aturan, kita tidak harus memotong rantai antrian yang jauh sehingga menyalahgunakan visa yang seharusnya visa untuk wisata, yang seharusnya visa untuk umroh, lalu kita gunakan untuk haji. Ini sudah melanggar aturan yang berlaku. Bukan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta bagi yang sudah mampu secara finansial dan sudah menunggu antrian yang sesuai yang diatur oleh penguasa pada hari ini. Ujung ayat, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kafir, barang siapa yang tidak mau memenuhi undangan Allah ini, padahal dia sudah mampu, ingat, sesungguhnya Allah maha kaya dari semua alam. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan, Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyesal ketika kita merengek-rengek berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah. Kenapa? Mungkin kita belum mengijabah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagi yang sudah mampu,
dan belum berangkat haji, segeralah mendaftar dan bersabarlah menunggu antrian yang telah diatur oleh pemerintah kita sebagai bukti kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, syariat Nabi Ibrahim yang diwarisi oleh kita, yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyembelihan hewan kurban. Memang telah ikhtilaf para ulama tentang hukum berkurban. Jumhur ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh syariat karena pahalanya yang jauh luar biasa. Namun sebagian ulama mengatakan wajib bagi orang yang sudah mampu berkurban. Ini ditambah landasan lagi, di samping inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, lalu ditambah dengan sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li ayyudahi, barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, wala yaqrabanna musallana, maka orang itu tidak usah saja dekat tempat sholat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan begitu kecaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang sudah mampu menyembelih kurban tapi dengan sejuta alasan tidak ikut berkurban. Bicara soal mampu dan tidak mampu, kadang-kadang itulah sebagian kaum muslimin kurang objektif, kalau tidak mau dikatakan kurang jujur. Apakah kita termasuk orang yang belum mampu atau belum mau padahal sudah mampu? Bicara kurban pada hari ini antara 3,5, 3,6, 3,7 sampai 4 juta. Kita ambil angka 3,6. 3,6 kalau dibagi 360 hari tidak lebih dari 10 hari, tidak lebih daripada 10.000 satu hari. 10.000 satu hari kita sudah bisa menyembelih kurban. Kalau 10.000 satu hari kita katakan mahal, lebih mahal mana dengan yang dibakar setiap hari? Mohon maaf kepada bapak yang masih ahli hisab, majelis suro, majelis suka rokok, yang harganya sampai 20.000 sampai 25.000 itu satu bungkus. Bagaimana kalau 2 bungkus? Kenapa untuk membeli itu kita mampu, untuk kurban 10.000 sehari kita tidak mampu? Marilah kita bicara jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apakah kita termasuk orang yang belum mampu ataukah belum mau padahal sudah mampu? Oleh sebab itu saudara-saudara, belum terlambat. Saya husnuzon, panitia masih membuka tangan, panitia masih membuka bagi kita yang mau berkurban. Silahkan mendaftar, silahkan menghubungi panitia. Kita berkurban bersama-sama dan dagingnya kita bagi-bagi sebagai hablum minan nas, menjembatani hubungan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya kita menyembelih hewan kurban, tapi pada hakikatnya kita menyembelih sifat, karakter, mentalitas haiwan yang ada pada diri kita. Kita ulang, secara lahiriah kita memotong hewan kurban, yang kita potong sapi, yang kita potong kambing. Tapi pada hakikatnya
kita telah memotong karakter mentalitas haiwan yang bersarang di dalam diri. Kalau boleh kita bicara jujur, hampir tidak ada bedanya kita dengan hewan. Maaf, jangan emosi yang dikedepankan. Kalau kita makan, hewan juga makan. Kita minum, hewan juga minum. Kita kawin, hewan juga kawin. Lalu apa yang membedakan kita dengan hewan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, hampir tidak ada bedanya kita dengan hewan, saudara-saudara kaum muslimin. Maka di dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, dan sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak bisa memahami keindahan syariat dengan hatinya. Dua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak memandang jauh ke depan, pandangannya sempit, pikirannya picik. Yang ketiga, walahum adanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal an'am bal hum adall, itulah mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi khotib minta maaf, ini aslinya dari sono firman Allah. Khotib cuma menyampaikan, wa ma'alaina illa al-balagul mubin, kapasitas kami hanya sekadar menyampaikan. Begitu kata Allah, begitu yang kita sampaikan. Karakter dan mentalitas hewan itu satu, punya hati, tidak bisa memahami keindahan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran pada hari ini ada yang mengaku muslim, KTP-nya Islam tapi alergi dengan syariat Islam. Itulah dia Islamofobia. Islamofobia, anti dengan syariat Islam, padahal dia ngaku seorang muslim, KTP-nya Islam. Pertanda hatinya tidak mampu memahami keindahan syariat. Yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ayat Allah itu dua, ayat kauniyah Al-Quranul Karim, yang kedua ayat kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebar di alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dengan malam, itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya potensi akal untuk berpikir. Orang Minangkabau menafsirkan ayat ini, Cinakiak pisau sirawi, parawi batang lintabuang, salodang jadikan nil, satitiak jadikan laut, sabingkah jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kita berguru bukan hanya dari kauliyah Allah, bukan hanya dari Al-Quran, tapi kita juga berguru kepada kauniyah Allah, daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kenapa bencana datang silih berganti, musibah datang tiada henti? Apa sebenarnya yang terjadi? Maka hendaklah kita merenungkan, jangan kita terlalu dimabokkan dengan kemegahan dunia, kesenangan dunia. Ternyata Allah menegur kita melalui musibah, bencana demi bencana.
Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut. Itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kalau akhir-akhir ini kita lihat, yang sering terjadi bencana adalah di ranah Minang. Yang terkenal Minangkabau, yang beradat-adatnya bahasa di syarak-syaraknya bahasa di kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Suatu teori yang sangat bagus, kita acungkan jempol. Tapi dalam implementasinya ternyata orang-orang Minangkabau sudah berubah menjadi Kabau Minang, sudah berubah menjadi Kabau Minang. Mereka tidak segan-segan lagi melanggar adat mereka, melanggar syariat mereka, melanggar kitabullah mereka. Maka Allah turunkan teguran, Allah jewer telinga orang Minangkabau dengan menurunkan bencana Galodo, tanah longsor, gunung Merapi, banjir bandang, lahar dari gunung Merapi yang menimpa mereka. Hendaknya membuat orang Minangkabau secara khusus lebih sadar, dan anak bangsa ini secara umum supaya kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak lagi mendengarkan ayat-ayat Allah, apalagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'am, itulah mereka seperti hewan ternak. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan orang Minangkabau kalau tidak mengikuti adabnya, orang Minangkabau kalau tidak patuh kepada ajaran Islam, orang Minangkabau kalau tidak taat kepada sunnah Rasul, itu cuman badannya saja yang Minangkabau, tapi di dalamnya sudah berubah menjadi Kabau Minang. Sesuai dengan ayat ulaika kal an'am, itulah mereka seperti hewan ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter dan mentalitas hewan kalau tidak segera kita potong, tunggu suatu saat akan memotong diri kita sendiri. Berakidah, mereka musyrik, melanggar tauhid. Beribadah, mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermuamalah, mereka melanggar akhlak. Bernegara, mereka melanggar konstitusi. Berpolitik, mereka melanggar etika. Tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang bermental, berkarakter hewaniah ini, saudara-saudara kaum sekalian. Maka momen yang tepatlah pada hari raya Idul Adha ini. Pada zahirnya kita memotong hewan kurban, tapi hakikatnya marilah potong juga karakter dan mentalitas hewan yang ada pada diri kita. Balhum adol, kata Allah, bahkan lebih sesat lagi, saudara-saudara. Mungkin kita pernah ke Taman Safari, mungkin kita pernah ke Ragunan, di situ ada kebun binatang. Coba kita perhatikan kehidupan binatang. Sebinatang-binatangnya binatang sayang kepada anaknya sendiri. Sebinatang-binatangnya binatang tidak puas terhadap anaknya sendiri. Perhatikan gajah, kakinya segede pohon kelapa, tapi tidak pernah terinjak bayinya sekalipun. Perhatikan harimau, perhatikan macan yang kukunya siap mencekam, tapi dia lembut terhadap anaknya sendiri. Bagaimana dengan manusia? Manusia yang diberikan potensi akal untuk berpikir, manusia yang diberikan agama, karena sudah meninggalkan agama mereka, maka mereka lebih buas daripada binatang. Mereka akan membunuh anak kandungnya sendiri
dan kemudian dia pakai tangan orang lain untuk mengeksekusinya. Demikianlah kebusukan manusia yang menjauh dari ajaran agamanya. Satu lagi, sebinatang-binatangnya binatang, kita tidak pernah melihat dia salah dalam memilih pasangan hidupnya. Hewan kawin pasti dengan lawan jenisnya. Yang jantan pasti mencari yang betina. Yang betina menunggu hewan yang jantan. Tapi bagaimana dengan manusia, saudara-saudara kaum muslimin, manusia yang lupa atau sengaja melupakan ajaran agamanya? Mereka kawin dengan sejenis. Laki kawin dengan laki-laki, itulah dia gay. Perempuan kawin dengan perempuan, itulah dia lesbian. LGBT adalah perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di negeri kita dilindungi dan malah dilindungi dengan undang-undang. Nah, inilah saatnya nanti, cepat atau lambat, musibah ini akan terus datang, terus silih berganti. Kenapa? Kaum muslimin belum mau kembali kepada ajaran agamanya. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita dalam rangka merayakan Idul Adha, pertama ikut berkurban kalau memang belum terdaftar, dan kemudian kita yang berkurban, kita yang menyembelih hewan, sekaligus kita potong juga, kita sembelih juga karakter mentalitas hewan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan keagamaan kita semakin lama semakin berkualitas, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin jauh dari maksiat yang dikutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين 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 يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم